Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya, kita sudah mencoba membuat aplikasi JavaFX sederhana yang kita buat kode programnya sendiri. Jadi kita belum pakai JavaFX ML di video sebelumnya, kita sudah membuat komponen dan lain-lain. Nah, di video kali ini kita mau coba pakai JavaFX ML. Jadi untuk membuat project yang default-nya sudah JavaFX ML, kita bisa lakukan create project, kemudian pilih JavaFX dan JavaFX ML application. Nanti default-nya dia akan menyediakan 3 dokumen seperti ini, seperti yang di sebelah kiri. Ada dokumen.fxml, lalu ada controllernya, dan ada file.java juga yang dimana di sini adalah untuk main-nya ya. Nah, apa sih bedanya kalau dengan yang sebelumnya? Kalau sebelumnya kita di sini membuat komponennya satu persatu, lalu kita masukkan ke dalam scene. Kalau misalnya kita pakai Java FXML project default-nya, maka dia akan menyiapkan dokumen FXML-nya dengan format XML seperti ini. Dan kemudian kalau misalnya kita mau memasukkannya ke dalam program, ini akan di-load. Jadi di sini ada FXML loader yang kita import dari Java fx.fxml, fxml loader. Kita import dari yang formatnya XML ini, nanti dia akan membuatkan objek-objek komponennya. Dia buat objek komponennya, lalu dia akan pasang, dia masukkan ke dalam root. Jadi root ini adalah parent dari tampilan kita di sini. Lalu root-nya ini atau parent ini nanti kita masukkan ke dalam scene, sehingga ketika kita memasukkan scene ke dalam stage, itu bisa akan tertampil. Gitu. Jadi kalau di sini kita mau utak-atik dokumen fxml-nya, kita bisa double klik atau open ya. Nanti dia akan membuka scene builder kalau kita sudah menginstal scene builder. Nah, di sini kita bisa utak-atik tampilan dari program kita. Kita lihat yang pertama di sini ada banyak sekali, misalnya adalah untuk contoh tampilan layout-nya, ada kontainernya kita mau seperti apa. Untuk default-nya Java FXML, dia akan membuatkan layout-nya adalah dari Anchor Pane. Ini adalah default-nya. Kemudian dia juga ada dua hal, ada button, ya, ada button dan juga ada label. Yang mana di sini labelnya kosong, belum ada apa-apanya ya. Nah, di sini kita mau menambahkan, misalnya kita mau membuat komponen text field. Nah, kita bisa cari dari library. Bisa aja sih kalian lihat satu-satu di sini, dicari satu-satu, tapi itu membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Kalau kita sudah tahu nama komponennya, kita bisa langsung search di sini, text. Kita mau pakai yang text field yang ini ya. Kita masukkan misalnya di sini. Nah, text field ini kita bisa atur tampilannya dari bagian sebelah kanan ini ada properties. Di properties ini kita misalnya mau menampilkan prompt text, misalnya kita tulis masukkan angka, kemudian teksnya itu kita mau seperti apa, misalnya ada tulisan yang sebelumnya sudah ada tampilan tulisannya, tapi karena kita di sini mau kosongan saja, kita tidak perlu masukkan apa-apa, kemudian misalnya kita mau atur juga fontnya seperti apa, misalnya fontnya mau diganti font yang mana, kemudian apakah dia bold atau italic, kemudian misalnya size-nya kita mau perbesar, itu kita bisa atur di sini. Nah, misalnya kita kasih 14 lah ya, biar lebih lumayan, kita geser sedikit, biar agak ke tengah. Kemudian kita mau kasih dia alignment-nya ke mana, kemudian ada banyak sekali properties yang sini yang kita bisa coba satu persatu ya. Kemudian mengenai layout, kita juga bisa atur apakah dia nanti itu, nih ya, kalau misalnya kita klik di sini, berarti kita mau kasih default dia, misalnya kita kasih angka 20. Nah, kalau misalnya kita kasih angka 20, berarti dia, kalau misalnya kita resize pun, apapun yang terjadi, dia pasti akan jarak antara atas dan bawah di sini adalah 20. Gitu. Kalau misalnya di sini nggak kita atur, nanti kalau misalnya kita resize, nanti dia bisa geser ke kanan dan geser ke kiri. Misalnya saja kita di sini kita set ya, di sini misalnya pasti 80 misalnya. Nah, kalau kita nanti perbesar ataupun perkecil ukuran dari scene ini, ketika kita menjalankan aplikasinya, dia akan default-nya jaraknya adalah 80. Sedangkan yang di sini dia bisa berubah-ubah variabelnya. Itu. Jadi kita bisa atur juga mau lebarnya berapa, terus kemudian tingginya berapa, mau pakai preference size atau computed size,
seperti itu. Nanti silakan bisa dicoba sendiri-sendiri, bisa dicoba eksperimen satu-satu gitu ya. Betul, begitu juga yang label juga, label kalau misalnya kita mau atur juga kita bisa tulis di sini, misalnya labelnya mau kita kasih tulisannya warna biru lah ya, biar misalnya nggak terlalu formal hitam, seperti itu misalnya, kemudian teksnya kita kasih tambahan misalnya 18 misalnya biar lebih jelas. Nah, begitupun juga dengan button, yang button misalnya kita kasih ini kita mau hitung misalnya ya, hitung. Kita kasih hitung, kemudian misalnya lainnya kita mau kasih warnanya agak keunguan misalnya untuk teksnya dan lain-lain. Kita bisa atur di sini. Begitupun juga layout-nya, misalnya layout-nya kita mau kasih dia batasnya sama batas bawah ya, biar kalau di resize itu nanti pasti ukurannya 30 antara garis bawah sini dengan tombolnya. Itu jaraknya adalah 30 pixel. Nah, di sini jangan lupa kalau misalnya kita sudah lakukan beberapa perubahan, pastikan kita melakukan save. Tuh, agar nanti kalau kita menampilkan dari sini juga akan tertampil. Oke, kita coba untuk menjalankan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa. Ya, di sini adalah hasil tampilannya. Kita punya text field. Di sini juga ada label, tapi karena kita belum menampilkan apa-apa, di sini belum ada tampilannya. Di sini ada tombol hitung, yang mana kalau kita klik juga akan menampilkan hello world ya, karena di sini ada default-nya. Kalau misalnya kita pencet tombolnya, dia akan menampilkan hello world dan juga menampilkan tulisan di sini ada you click me. Nah, ini adalah default dari JavaFX ML-nya. Jadi dia akan menampilkan label ini dan ada tombol hitung. Kita lihat kalau misalnya kita perbesar dan perkecil ukuran ini. Nah, kita lihat karena tadi di atas ini kita sudah kasih jaraknya ini adalah 20 dan ini adalah 80. Kalau kita besar kecilkan, maka di di kiri dan atas ini dia tidak akan berubah. Sedangkan yang kanan dia bisa ukurannya berbeda-beda. Sama juga dengan yang tombol hitung, tadi kita sudah set, jarak di sini adalah 30. Maka kalau kita naik turunkan, maka dia pasti ukuran jarak antara bawah, batas bawah sini, dan juga tombolnya adalah 30. Oke, seperti itu video kali ini. Di video selanjutnya, kita akan coba melakukan sedikit perhitungan. Misalnya kita punya 2 text field, nah nanti kita akan memasukkan 2 angka, kemudian kalau kita pencet tombol hitung, nanti dia akan menampilkan hasilnya. Semoga berhasil kalian mencoba kode program ini. Kalau misalnya ada pertanyaan atau ada hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut, silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.